Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Trirahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya minimum kritis Leibenstein. Yang pertama, teori Leibenstein. Harvey Leibenstein berpendapat bahwa negara terbelakang dikecam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita rendah. Jalan keluar dalam lingkaran tersebut adalah upaya minimum kritis yang menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Menurutnya, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Goncangan berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan cenderung menaikkan. Negara yang menjadi terbelakang karena jumlah rangsangan yang kecil dan jumlah goncangan di dalamnya yang besar hanya bila faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan itu mendapat rangsangan yang lebih kuat. Pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Leibenstein didasarkan pada bukti bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula, tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan, dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup. Jika pendapatan per kapita naik di atas fungsi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya laju pertumbuhan penduduk meningkat. Jadi kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai pada titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan dan ketika pembangunan memperoleh momentum, laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun. Selanjutnya yaitu faktor lain. Faktor lain selain pertumbuhan penduduk adalah skala disekonomi internal akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi. Disekonomi eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal. Hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di negara terbelakang untuk mengatasi penyebab depresi ini. Lalu ada agen pertumbuhan. Dasar pemikiran tesis tersebut terletak pada adanya kondisi ekonomi tertentu yang menguntungkan sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada laju kekuatan penekanan pendapatan. Dalam proses tersebut diciptakanlah agen-agen pertumbuhan. Lalu ada rangsangan. Apakah agen pertumbuhan itu berkembang baik atau tidak tergantung pada hasil aktualisasi pada rangsangan untuk pengembangan atau penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, kegiatan, dan hasil. Selanjutnya proyeksi Leibenstein. Leibenstein mengasumsikan besarnya upaya minimum kritis dalam hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta. Perhitungannya mengenai tingkat kesuburan yang konstan dan tingkat kematian yang didasarkan pada harapan hidup masyarakat dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Penilaian kritis. Pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Kedua, penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. 3. Mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. 4. Tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. 5. Mengabaikan unsur waktu. 6. Hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju. 7. Dapat diterapkan pada ekonomi tertutup. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.